Selamat pagi adik-adik semuanya, sudah siap untuk beribadah pada hari ini? Ayo beribadahlah bersama dengan keluarga. Beribadah juga dengan sukacita. Berdoa dengan sikap hormat. Memuji Tuhan dengan penuh semangat. Dan perhatikanlah firman Tuhan dengan baik, serta melakukannya di dalam kehidupan setiap hari. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang di rumah, apa kabarnya hari ini? Semuanya baik-baik semua kan? Iya, baik Kak Lili. Iya, adik-adik yang di rumah baik-baik semua. Kak Lili ikut senang kalau adik-adik yang di rumah kabarnya baik-baik semua. Iya, pada hari ini, pada pagi hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Kita mau memuji nama Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ya, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Kita mau berdoa pada Tuhan, mohon pimpinan Tuhan. Yuk kita berdoa. Mata kita tutup, tangan kita lipat. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk udara yang boleh kami hirup. Tuhan Yesus, kami mau beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami memohon berkat Tuhan menolong kami pada hari ini untuk dapat beribadah kepada Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang kita mau senam ayat sama-sama ya adik-adik ya. Yuk semuanya sekarang bangkit berdiri. Kita mau lakukan senam ayat bersama-sama. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Sekali lagi ya. Iya. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ada yang sudah bisa? Coba yang sudah bisa siapa? Saya Kak Hafel. Oh iya, Hafal. Hafal sudah bisa ya? Yuk, sekarang Hafal kakak undang ini untuk senam ayat di sini. Roma pasal 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Iya, terima kasih Hafal. Ada lagi adik-adik yang akan senam ayat? Siapa? Oh, Tobi. Ya, Tobi mau senam ayat ya.
Roma pasal yang ke-12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Yeay, terima kasih Tobi. Siapa di sini yang pernah lihat sungai? Sungai siapa yang pernah lihat? Iya, ada apanya adik-adik kalau di sungai itu? Di sungai ada apanya? Iya, di sungai ada airnya. Bagaimana air sungai? Air sungai itu terus mengalir ya adik-adik ya. Jalan airnya ya adik-adik ya. Air sungai selalu mengalir. Nah, kalau lihat sungai, Kak Lili itu ingat akan kasih Tuhan yang terus mengalir seperti sungai. Kasih Tuhan yang selalu ada buat kita. Baik kita di waktu susah maupun kita di waktu senang. Iya, kasih Tuhan itu selalu ada buat kita. Kasih Tuhan selalu mengalir di dalam kehidupan kita. Yuk kita sekarang mau puji Tuhan, kita nyanyikan kasih-Nya seperti sungai. Iya, kasih Tuhan seperti sungai yang selalu ada buat kita, mengalir dalam hidup kita adik-adik. Kalau kita sudah dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan kita adik-adik? Apakah kita juga mau mengasihi Dia, mencintai Dia, sayang sama Dia? Bagaimana adik-adik yang di rumah? Apakah adik-adik sayang sama Tuhan? Mengasihi Tuhan? Iya, adik-adik yang di rumah juga sayang kan sama Tuhan, juga mengasihi Tuhan kan? Yuk, sekarang kita puji Tuhan. Kita akan katakan sama Tuhan, I love you, Jesus.
kedua, yaitu Nelson, akan mempersembahkan sebuah pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Dengar, dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh kiranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh kiranglah, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh kiranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh kiranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh kiranglah, Tuhan amat cinta pada saya. Oh kiranglah. Terima kasih Nelson. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau buka hati kita mau buka telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita siapkan hati kita akan nyanyikan sebuah lagu. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau kita mau tunggu. Mari adik-adik, sebelum kita memulai kelas firman kita pada hari ini, marilah kita sejenak menutup mata dan melipat tangan kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul di dalam ibadah sekolah minggu online pada hari ini.
Kiranya sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Buka hati kami, buka telinga kami, buka pikiran kami, supaya kami boleh belajar satu firman Tuhan pada hari ini dan kami boleh beroleh sukacitanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari anak-anak, kakak ajak untuk kita bersama-sama melihat peta perjalanan Barnabas dan Rasul Paulus dalam melakukan tugas pemberitaan Injil setelah dari Pulau Siprus. Dikisahkan mereka melanjutkan perjalanan mereka menuju kota yang bernama kota Antioquia. Di sana Rasul Paulus memberitakan tentang Yesus Kristus di rumah ibadat pada hari Sabat. Hal ini dilakukan juga pada hari Sabat berikutnya. Akibatnya banyak orang Yahudi dan penganut agama Yahudi yang mengikuti mereka. Bahkan pada hari Sabat berikutnya datanglah hampir seluruh orang yang ada di kota itu untuk berkumpul mendengarkan firman Allah. Puji Tuhan, luar biasa. Tetapi sayang sekali ada yang tidak suka melihat orang banyak itu mendengarkan berita yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Mereka penuh dengan iri hati dan membantah seluruh perkataan Rasul Paulus. Meski demikian, apakah Rasul Paulus menjadi takut? Tentu tidak. Sebaliknya, ia dengan berani berbicara kepada mereka yang tidak suka. Tidak terima dengan Barnabas dan Rasul Paulus, orang-orang Yahudi itu membuat orang-orang di kota menjadi menolak kehadiran mereka. Mereka bahkan menganiaya Barnabas dan Rasul Paulus dan mengusir mereka hingga keluar dari kota. Namun Barnabas dan Paulus tidak pantang menyerah. Meski mereka mendapat penolakan dan penganiayaan, mereka tetap melanjutkan perjalanan mereka ke kota selanjutnya, yaitu kota Ikonium. Di sana mereka masuk ke rumah ibadat orang Yahudi dan mengajar sedemikian rupa tentang Tuhan Yesus. Puji Tuhan, ada sejumlah orang Yahudi dan orang Yunani yang menjadi percaya. Tetapi di sisi lain ada juga orang-orang Yahudi yang menolak pemberitaan tentang Yesus. Mereka membuat orang-orang lain tidak menyukai Barnabas dan Paulus. Meski demikian, Barnabas dan Paulus tetap tinggal di sana untuk beberapa waktu lamanya dan mengajar dengan berani. Tetapi orang-orang yang tidak menyukai kehadiran Barnabas dan Paulus itu kembali berulah. Mereka menimbulkan sesuatu gerakan adik-adik untuk menyiksa dan melempari kedua rasul itu dengan batu. Barnabas dan Paulus pun menyingkir, melanjutkan perjalanan ke kota-kota berikutnya, yaitu kota Listra. Di Listra, selain tetap memberitakan Injil, terjadi satu peristiwa di mana Rasul Paulus menyembuhkan seorang yang lumpuh sejak lahir dan belum pernah berjalan. Dengan kuasa Tuhan Yesus, kesembuhan pun terjadi pada diri seorang lumpuh tersebut. Ia dapat berdiri dengan tegak dan berjalan kian kemari. Peristiwa itu adik-adik menyebabkan orang-orang di situ menganggap Barnabas dan Paulus adalah dewa-dewa yang telah turun ke tengah-tengah mereka dalam rupa manusia. Barnabas disebut dengan nama dewa Zeus dan Paulus disebut dengan dewa Hermes karena mereka yang berbicara. Mereka bermaksud untuk mempersembahkan korban kepada Barnabas dan Paulus. Tetapi dengan langsung Barnabas dan Paulus menolak tindakan mereka yang bermaksud untuk menyembah mereka karena Barnabas dan Paulus sama. Mereka juga adalah manusia biasa.
Seharusnya yang disembah adalah Tuhan Allah saja. Tetapi orang-orang itu sulit untuk dicegah. Lalu datanglah orang-orang Yahudi dari kota yang pertama tadi, kota Antiokhia, dan kota kedua Ikonium, yang tidak menyukai Barnabas dan Paulus. Mereka membujuk orang banyak di Listra untuk melempari Paulus dengan batu dan menyeret mereka keluar dari kota. Hingga mereka semua mengira bahwa ia telah mati. Tetapi puji Tuhan, Paulus tidak mati. Keesokan harinya, ia dan Barnabas melanjutkan perjalanan mereka ke kota keempat, yaitu kota Derbe. Di Derbe, mereka memberitakan Injil dan banyak orang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Selanjutnya lagi mereka kembali ke Listra, ke Ikonium, dan kembali lagi ke Antiokhia. Luar biasa ya adik-adik, meski di kota-kota itu Barnabas dan Paulus mengalami perlakuan yang buruk seperti dibenci, dianiaya, dilempari batu, hingga dikira tewas, mereka tidak sama sekali takut. Mereka juga terus menguatkan hati para murid Kristus dan menasihati mereka agar mereka tetap bertekun di dalam iman walau mereka harus mengalami sengsara. Mereka juga menetapkan para penatua atau pemimpin-pemimpin jemaat yang ada. Mereka juga terus memberitakan Injil hingga mereka kembali lagi ke Antiokhia, di mana Tuhan memanggil dan mengutus mereka. Barnabas dan Paulus menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka, bahkan membuka kesempatan untuk orang-orang yang bukan Yahudi percaya kepada Yesus. Kisah perjalanan misi Paulus dan Barnabas ini menunjukkan bahwa tidak semua orang mau menerima kabar baik tentang Tuhan Yesus. Mereka bahkan juga tega menyakiti para pemberita Injil. Namun, sebagaimana Barnabas dan Paulus, kita juga tidak boleh takut adik-adik dan kemudian menyerah. Kita harus tetap bersemangat dalam memberitakan kabar baik tentang Yesus. Kita juga tidak boleh lupa untuk selalu berdoa bagi para pemberita Injil dimanapun mereka berada, agar Tuhan melindungi mereka, memberikan mereka kesehatan, kekuatan, juga memberi mereka keberanian dan kesetiaan dalam melayani Tuhan Yesus. Adik-adik, ayat hafalan kita pada minggu ini terambil dari Matius 16 ayat 24 yang berbunyi, lalu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Mudah kan adik-adik? Yuk mari kita ulangi lagi bersama-sama Matius 16 ayat 24 yang berbunyi, lalu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Mari adik-adik kita berdoa untuk menutup ibadah kita pada hari ini. Mari kita melipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh sekali lagi belajar tentang firman Tuhan. Ajarkan kami untuk tidak putus asa dan pantang menyerah dalam menghadapi segala hal. Ajarkan kami juga untuk selalu berusaha dan tetap berdoa meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus. Kami juga ingin berdoa untuk para misionaris di sana, untuk tetap kuat dalam menjalankan pelayanan mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga.
Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Sampai jumpa adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, meskipun ibadah yang kita lakukan masih ibadah online, adik-adik tetap dapat memberikan persembahan bagi Tuhan dengan cara yang pertama, mintalah tolong kepada papa dan mama untuk memasukkan uang persembahan tersebut ke dalam kotak persembahan yang telah disediakan di gereja. Yang kedua, uang persembahan dapat diserahkan melalui tata usaha gereja. Yang ketiga, uang persembahan dapat ditransfer ke rekening-rekening bank berikut ini. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasih-Nya Yesus jadi milikmu.